Hey workers, perkenalkan nama saya Tuti Awati. Saya bekerja di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Posisinya sebagai lead admin. Di posisi admin payroll ini saya sudah bekerja selama 7 tahun. Mau tahu pengalaman saya sebagai admin payroll? Nonton sampai habis ya. Admin payroll itu, atau bisa disebut juga payroll staff, itu adalah bagian untuk memproses penggajian di satu perusahaan. Untuk tugas-tugasnya atau job desk-nya ini, itu ada beberapa. Yang pertama, itu menghitung kehadiran sesuai dengan absensi. Yang kedua, menghitung lembur, insentif. Yang ketiga, menghitung komponen gaji, itu berupa basic salary beserta potongan-potongannya. Potong-potongan di sini itu ada BPJS dan PPh 21. Itu potong karyawan sesuai dengan penghasilannya. Selanjutnya yang keempat, itu penggajian ke karyawan atau disebut juga pembayaran gaji ke karyawan. Nah, di sini itu sesuai dengan tanggal pembayarannya di satu perusahaan. Di sini juga kita harus memastikan perusahaan ini sudah harus terintegrasi dengan sistem payroll bank, di mana agar prosesnya itu agar sesuai dengan tanggal pembayarannya dan tepat waktu. Memang di bagian ini tuh untuk mendekati penggajian memang itu sudah benar-benar epic banget dan udah sibuk sekali gitu. Namun di satu sisi di tanggal-tanggal awal itu pun memang tidak terlalu sibuk di tanggal-tanggal penggajian. Namun kita juga harus mereport seperti hasil laporan penggajian dalam 1 bulan. Nah, itu kita akan serahkan ke bagian accounting. Nah, setelah itu ada laporan-laporan seperti potong PPh 21. Itu potongan karyawan yang selalu kita rekap dan kita laporkan ke bagian tax. Di sini nih ada nih skill-skill yang harus kita punyai di bagian payroll. Itu pertama, itu kita harus mengetahui regulasi di satu perusahaan. Yang kedua, itu mampu memahami, mengoperasikan Microsoft Office. Yang ketiga, itu bisa berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, itu harus teliti dan fokus ya. Yang kelima, itu harus mengetahui seperti sistem bank ya, kayak transfer dan payroll bank. Pentingnya di suatu perusahaan di bagian payroll ini memang sangat penting ya, karena ini fokusnya ke perhitungan penggajian. Namun ada di perusahaan skala kecil itu bisa dirangkap pekerjaan ini di bagian tertentu. Jika di perusahaan besar dengan karyawan lebih banyak atau sekitar 1.000 lebih atau 500 gitu, nah itu harus mempunyai timnya sendiri, yaitu payroll staff atau admin payroll. Pengalaman itu ada suka dukanya juga. Nah, di sini ya tergantung kita bekerjanya enjoy atau enggak. Karena kalau misalkan kita enggak enjoy gitu atau enggak passionnya enggak di sini, itu mungkin akan menjadi satu hambatan. Di sini pun memang admin payroll punya kendala-kendala ya.
Kendalanya di sini itu yang pertama itu selisih perhitungan gaji, di mana biasa kita menghitung kehadirannya tidak sesuai dengan absen. Yang kedua juga selisih karena menghitung lemburnya gitu. Nah di sini pada saat ini kita harus benar-benar teliti biar nanti tidak ada kesalahan dalam perhitungan. Yang kedua juga ada salah transfer. Nah, salah transfer ini memungkinkan akan terjadi jika kita tidak mengecek nomor rekening sesuai dengan nama karyawannya. Nah, jadi dipastikan harus sesuai dengan database employee dan juga kita harus memastikan kepada HR-nya. Pada saat suatu pekerjaan kita itu sudah dilaksanakan sesuai dengan time-nya dan juga no complaint. Nantikan konten-konten menarik di Workespedia ya. Satset langsung dapat kerja di Workespedia. Dah.